Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi mempraktekkan diri untuk membaca kitab Fathul Qorib, dan sekarang kita sudah sampai di pasal tentang salam, ya. Bukan salam mengucapkan salam loh ya, salam yang berarti pesan. Ya, pesan ketika jual beli itu loh, ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamis salami. Ini merupakan pasal yang menjelaskan hukum-hukum pesan, ya, pesan. Wa huwa wasalafu lugatan bimakna wahidin. Lafaz salam dan salaf itu secara bahasa memiliki makna yang sama. Wasar'an bai'u syai'in mausufin fid dhimmati. Adapun secara syarak, salam merupakan menjual sesuatu yang disifati atau gampangannya itu yang dideskripsikan dalam tanggungan. Wala yasihu illa biijabin wa qabulin, dan salam itu tidak akan sah kecuali dengan ijab qabul, ya. Nah, terjemahnya seperti itu. Sekarang ke analisis. Faslun, ya, seperti biasa ya, menjadi khobar dibaca rapat, tanda rapatnya dhammah sebab faslun berupa isim mufrad. Kemudian untuk mubtada'nya dibuang, takdirannya hada faslun, ya. Baiknya wahad kuma yu'lam mujahizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Kemudian fi ahkamis salami merupakan jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah lafaz ahkamis salami yang berupa takrib idhofi, ya. Ahkamis sebagai mudhofnya, as-salami sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian wahwa wawunya di sini adalah waw tidak bisa, sebab berada di sebab berada menyertai mubtada. Kemudian dinamakan waw istinaf juga bisa, sebab berada di awal jumlah. Kemudian kalau disebut waw haliyah juga bisa, sebab posisi waw di sini itu antara isim ma'rifat yakni kalimat assalam dan di antara jumlah. Jumlah. Kalau ini jumlah jumlah ismiyah. Jadi kan kalimat isim yang ma'rifat, yang gampangannya isim ma'rifat, isim yang ma'rifat, kemudian setelahnya itu ada jumlah, maka jumlah ini posisinya sebagai hal, ya kan? Jumlah yang terletak setelah isim yang ma'rifat itu posisinya sebagai hal, ya kan? Nah, ini ada wawu yang nyempil di antara itu tadi, di antara isim ma'rifat dengan jumlah tadi, maka wawunya ini menjadi wawu haliyah. Itu juga bisa, terserah kalian mau pilih yang mana. Kemudian wasalafu, huwa dulu ya. Huwa di sini posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan sebab huwa berupa isim dhamir, ya. Isim dhamir itu hukumnya mabni sebagaimana bait wa kullu mudmarin lahu bina yajib walah majrur kalau di manusib. Kemudian wasalafu di sini ataf nasak sebab ada huruf ataf wawu. Kemudian untuk kalimat as-salafu menjadi maktuf dari kalimat huwa, ya. Dan as-salafu di sini juga dibaca rafa sebab yang huwa tadi itu juga dibaca rafa. Jadi yang as-salafu menjadi maktuf, yang huwa menjadi maktuf alaih, ya. Di sini tanda rafanya adalah dhammah sebab as-salafu berupa isim mufrad. Kemudian lughatan adalah mansub binas'il khafad, ya. Ini sudah sering kita bahas sebagaimana bait wa addi lazimat bi harfi jarri wa in udifan nasbu lil munjari. Kemudian bimakna di sini menjadi khabar dari huwa tadi. Dan di sini khabarnya itu berupa sifat jumlah, yakni jar majrur, ya, sehingga tanda rafa dari khabar di sini itu dikira-kirakan, ya.
Kemudian untuk internal bimaknanya sendiri, baknya sebagai huruf jarnya, makna sebagai majrurnya, yang tanda jarnya itu dikira-kirakan. Sebab makna di sini berupa isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Kemudian wahidin menjadi sifat dari makna. Di sini makna berupa isim mufrad, wahidin juga isim mufrad. Makna menunjukkan mudzakkar, wahidin juga menunjukkan mudzakkar. Makna menunjukkan nakirah, wahidin juga menunjukkan nakirah. Makna dibaca jar, wahidin juga dibaca jar. Sehingga wahidin di sini sudah layak menjadi sifat dari makna. Kemudian wasar'an. Wasar'an di sini wawunya bisa kalian jadikan sebagai wawu ataf, bisa juga kalian jadikan sebagai wawu istiqnaf, bisa juga kalian jadikan sebagai wawu tidak. Ya ini terserahlah kalian mau menjadikannya wawu apa. Ya antara wawu ataf, kemudian wawu istiqnaf. Wawu istiqnaf saja ya, kalau wawu tidak ya sebenarnya juga bisa, tapi pilihan yang lebih pas itu ya, antara wawu ataf dengan wawu istiqnaf. Kemudian syar'an di sini menjadi mansub binazil khafad, sama kayak lugatan tadi. Baitnya tadi ya sudah saya jelaskan. Dan di sini dibaca nasab, tanda nasabnya berupa fathah sebab syar'an berupa isim mufrad. Kemudian bai'u syai'in menjadi khabar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya dibuang. Wa syar'an ai wa wassalamu syar'an bai'u syai'in, gitu ya. Jadi di sini khabar dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah pada kalimat pertama, yakni bai'u. Sebab khabarnya di sini berupa takrib idhofi, bai'u sebagai mudhofnya, syai'in sebagai mudhof ilahnya. Yang bai'u di sini tanda rafanya dhammah sebab bai'u berupa isim mufrad. Untuk sigotnya bai'u adalah ya masdar dari ba'a yabi'u bai'an ya. Tapi juga bisa disebut sebagai isim jamid. Sebab ya kemarin kan sudah kita bahas berkali-kali, atau buat kalian yang baru mampir di channel ini dan baru menyimak video ini, jadi isim jamid itu ada dua. Ada yang isim jamid secara dzati, ada isim jamid yang secara maknawi. Isim jamid yang secara dzati itu ya lafaz itu murni, tidak memiliki tasrifan. Contohnya ya seperti asadun, singa, samaun, langit, bertukolun, jeruk, ya kan? Kemudian dan contoh-contoh lainnya. Kemudian yang kedua adalah isim jamid yang maknawi, yaitu secara makna itu menunjukkan isim jamid alias seolah-olah tidak memiliki tasrifan, tapi sebenarnya ya punya. Dia itu masdar dari kalimat fi'il itu. Contohnya seperti fahmun, memahami. Kemudian saja'atun, berani. Kemudian contoh yang ini bai'un, membeli, misalkan seperti itu, atau pembelian. Itu adalah isim jamid ya, secara maknawi karena dia punya tasrifan ya. Nah, itu yang bai'u. Sedangkan yang syai'innya di sini menjadi mudhof ilaih, dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah sebab syai'in berupa isim mufrad ya. Dan penulisan syai'in ini sudah sering saya tekankan. Penulisannya itu shin, ya, kemudian hamzah. Jadi hamzahnya itu tidak ditulis di atas alif, tapi ditulis tidak di atas apa-apa, pisah dengan yaknya. Itu ya. Nah, itu yang syai'in. Kemudian selanjutnya mausufin. Di sini menjadi sifat atau naat dari syai'in ya. Syai'in dibaca jar, mausufin juga dibaca jar. Syai'in berupa nakirah, mausufin juga nakirah. Syai'in menunjukkan mufrad, mausufin juga mufrad. Syai'in menunjukkan mudzakkar, mausufin juga menunjukkan mudzakkar ya. Kemudian fi dhimmati adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah kalimat ad-dhimmati yang tanda jarnya kasrah sebab ad-dhimmati berupa isim mufrad. Titik. Kemudian wala yasihu. Wawunya di sini adalah wawu istiqnaf sebab berada di awal jumlah. Kemudian lamnya di sini adalah la nafi. Kemudian yasihu di sini adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah sebab fi'il mudhari' ini tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm.
Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke kalimat assalam. Wala yasihu, wala yasihu assalamu. Salam itu tidak sah illa biijabin wa qabulin. Nah, kemudian selanjutnya illa biijabin. Illa di situ merupakan adat istisna ya. Kemudian biijabin di sini menjadi mustasna. Mustasna. Menjadi mustasna. Dan yang menjadi mustasna di sini berupa jar majrur ya, huruf jarnya itu ba, kemudian majrurnya adalah kalimat ijabin ya. Tuh, dan kalimat ijabin di sini tanda jarnya berupa kasrah sebab ijabin berupa isim mufrad. Kalau masdarnya ya kalau sigotnya ya berupa masdar dari ajaba yujibu ijaban, afala yuf'ilu if'alan. Kemudian wa qabulin di sini menjadi ataf ya, ataf nasab kaki, yang maunya di situ adalah huruf ataf. Kemudian qabulin menjadi maktuf dari kalimat ijabin ya, sehingga qabulin di sini juga dibaca jar sebab kalimat sebelumnya yang menjadi maktuf alaih yakni yang ijabin itu dibaca jar. Nah, gitu. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insya Allah akan kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.